Fabrizio Romano bocorkan pintu transfer Missile Girls. Drama persiapan timnas U17 menuju Piala Dunia. Simon Tahamata sang mata elang di timnas U23. Skuad Garuda Muda ketiban untung hingga buat supporter Malaysia minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Drama timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia. Skuad Garuda Muda ketiban untung, dan selanjutnya Simon Tahamata sang mata elang di timnas U23. Dan yang terakhir, Fabrizio bocorkan transfer Missile. Coba kita saksikan bersamanya. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mulai membocorkan persiapan jelang Piala Dunia U17 2025. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 edisi ke-20 ini bakal digelar di Qatar pada 3-27 November. Sebanyak 48 negara berpartisipasi pada turnamen terakbar sepak bola usia muda ini. Jumlah ini bertambah 2 kali lipat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 24 peserta. Nantinya, juara dan runner-up grup serta 8 peringkat 3 terbaik akan lolos ke babak gugur dimulai dari babak 32 besar. Timnas U17 Indonesia sendiri berada satu grup dengan juara 4 kali Brazil, Honduras, dan negara debutan Zambia di grup H. Menghadapi lawan yang berat membuat Nova Arianto berpikir keras untuk menyiapkan tim yang mampu bersaing. Coach Nova mengungkapkan bahwa Matt Baker dan kawan-kawan akan menjalani pemusatan latihan di Bali pada awal Juli mendatang. Ada 34 pemain yang direncanakan menjalani latihan di Bali. Rinciannya, 23 pemain adalah pemain di Piala Asia U17 pada April lalu, dan 11 sisanya adalah pemain baru. Namun ia enggan menyebutkan nama-namanya ketika ditanya lebih lanjut. Yang menarik, pemusatan latihan di Bali tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Sebab, mantan Presiden Inter Milan tersebut sebelumnya mengatakan timnas U17 akan melakukan pemusatan latihan di dalam dan di luar negeri dan sejumlah laga uji coba melawan sesama negara peserta di Piala Dunia U17. Pertemuan timnas Indonesia U23 kontra Malaysia di Piala AFF U23 mendatang telah memanas sejak hari ini. Seperti yang diketahui, pertemuan di antara kedua tim akan dilaksanakan pada 21 Juni mendatang, dan pelatih kedua tim sudah mulai mempersiapkan timnya masing-masing. Malaysia sendiri sudah mengumumkan 30 pemain yang dibawa untuk Piala AFF U23 2025. Namun, skuad yang diasuh oleh Nafouzi Zain ini, kebanyakan pemain adalah para pemain lokal. Tak seperti tim senior yang ramai diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Tercatat hanya Fergus Turney yang merupakan pemain keturunan, namun dia juga merupakan hasil dari pembinaan lokal. Situasi ini membuat sejumlah supporter Malaysia terlihat pesimistis. Sebagaimana yang terlihat di kolom komentar media setempat Makan Bola di Instagram. Menurut salah satu netizen, ada jurang besar antara para pemain, terutama karena mereka tidak menjadi starter di klubnya masing-masing. Jika dibandingkan dengan timnas Indonesia U23, sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh karena hanya James Raven yang merupakan pemain naturalisasi. Selebihnya adalah pemain dari klub-klub Liga 1. Namun, perbedaannya adalah karena mereka dimainkan secara reguler di klubnya, seperti Muhammad Ferrari di Persija Jakarta pada musim lalu, dan juga Kakang Rudianto di Persib Bandung. Untuk itu, secara materi, pemain skuad Garuda Muda terlihat lebih unggul ketimbang pasukan Harimau Malaya. Bahkan, tim Merah Putih diuntungkan dengan adanya Gerald Vandenberg yang memiliki jasa mentereng di Eropa daripada Malaysia yang hanya menggunakan jasa pelatih lokal. Simon Tahamata tak hanya turun gunung, legenda Ajax Amsterdam yang ditunjuk PSSI sebagai talent scouting itu sudah terjun langsung dalam proses seleksi dan pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Saat ini ada 28 pemain yang akan diciutkan menjadi 23 penggawa untuk Piala AFF U23 2025. Keputusan Simon Tahamata terjun langsung di skuad Garuda Muda terbilang tepat dan sangat membantu Gerald Vandenberg. Meski otoritas penentuan siapa yang lolos masuk skuad timnas Garuda Muda ada di tangan Gerald Vandenberg, namun dia tidak bisa mengabaikan saran Simon Tahamata. Pengamat sepak bola tanah air, Gus Nul yakin menilai bahwa peran keduanya bakal berjalan satu visi dan misi. Pengamat asal Malang itu berpendapat pemain muda itu harus digembleng serius, karena di pundak mereka lah regenerasi untuk timnas Indonesia senior mendatang. Kolaborasi sangat tepat antara Gerald Vandenberg dan Simon Tahamata. Dari proses persiapan nanti, Simon Tahamata akan tahu di mana kualitas pemain muda Indonesia. Berikutnya, dia akan mengupgrade skill pemain hingga ke level tinggi.
ujarnya. Tak bisa dipungkiri, secara umur Gerald Vandenberg dan Simon Tahamata jauh lebih tua dibandingkan Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas senior. Pengalaman Gerald dan Simon sebagai pelatih juga jauh lebih mentereng daripada Patrick Kluivert yang masih seumur jagung. Namun PSSI bukan tanpa alasan memastikan staf pelatih timnas Indonesia dari senior hingga kelompok umur. Sebab gerbong pelatih dari Belanda akan membentuk sinergi bagi tim merah putih. Dari regenerasi dan kombinasi pemain yang tidak lain bertujuan untuk meraih prestasi tertinggi di persepak bolaan dunia. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mendadak membawa kabar gembira kepada Basel Girls yang sedang mencari klub baru pada bursa transfer musim panas ini. Sang bek tengah berusia 24 tahun telah menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan FC Twente sejak akhir Mei lalu dan Direktur Teknik Jan Strauer telah mengizinkannya. Girls hanya terikat kontrak dengan Twente hingga musim panas tahun 2026 mendatang, dan dengan situasi tersebut, maka The Tukars lebih suka mengumumkan kepergiannya ketimbang kehilangan secara gratis pada tahun depan. Namun, Basel Girls kesulitan untuk mendapatkan klub baru di bursa transfer musim panas ini, menyusul dengan kondisi kebugarannya yang menurun dan berdampak pada performanya di lapangan. Padahal, Girls sudah dikaitkan dengan banyak klub sebelumnya. Salah satunya adalah klub Liga Spanyol Valencia. Menurut warta dari media Belanda Football Transfer pada Maret lalu, Girls adalah pengganti yang ideal untuk Christian Mosquera yang hendak meninggalkan Valencia. Football Transfer yang mengutip laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa Girls punya gaya bermain yang sama dengan Mosquera. Keduanya dianggap sama-sama merupakan bek tengah yang dianggap bagus dalam mempertahankan bola dan memperebutkan bola. Mereka juga aktif dalam membantu pembangunan serangan, sehingga karakteristik keduanya dianggap cocok. Kini, situasi mungkin bisa menguntungkan untuk Girls bergabung dengan Valencia yang merupakan mantan klub Patrick Kluivert. Sebab, menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Mosquera sedang diburu oleh klub raksasa Liga Inggris, Arsenal. Romano mengabarkan bahwa Arsenal sedang melakukan pembicaraan aktif untuk merekrut Mosquera dengan negosiasi awal sudah dimulai. Dia menjadi salah satu target utama Gunners untuk pos bek tengah dan jika jadi terrealisasikan, maka Valencia akan merekrut penggantinya. Jika benar saran dari Football Transfer memang tepat, maka Basel Girls bisa diuntungkan dari transfer Mosquera ke Arsenal.